Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang berpindah ke desa kecil bernama Ludruk. Ada Louis si ayah, Rachel si ibu, Ellie si kakak, dan geng si bungsu, dan Chart si kucing kecil. Di mana rumah yang akan mereka tempati ini ternyata cukup jauh dari warga lain dan hanya terdapat satu tetangga yang dekat dengan rumah mereka. What do you think? Mereka pun dikejutkan dengan sebuah truk yang melaju kencang di mana jalan raya depan rumah mereka ini memang menjadi jalan utama bagi truk-truk dan kendaraan yang lewat dari desa menuju perkotaan. Louis sendiri berprofesi sebagai seorang dokter yang ditugaskan untuk menjadi dokter utama di sebuah universitas. Melalui sini merupakan dokter skeptis yang tidak percaya hal-hal tahayul, agama Tuhan, dan semacamnya. Sehingga jangan heran jika mindsetnya selalu tentang sains dan hampir mirip seperti Paman Choki. Di rumah Rachel dan Elita sengaja melihat beberapa anak dan remaja memakai topeng sambil membawa seekor anjing yang sudah mati dan menuju ke dalam hutan untuk melakukan penguburan di sebuah lokasi kuburan hewan alias Pet Sematari. Hey, let's go back inside and watch a show. Tanpa sepengetahuan Rachel, Ellie diam-diam pergi keluar untuk melihat seperti apa itu, di mana kondisinya ternyata tidak seperti kuburan manusia yang di ruang dan dicor dengan desain keramik. Apalagi fasilitas lengkap seperti atap, AC, bunga, dan lain-lain, melainkan hanya sebuah kuburan biasa dengan tumpukan kayu yang menutupi lokasi sekitarnya. Ellie pun terjatuh karena terkejut dengan panggilan seorang kakek bernama Jude ini. Babangusnya yang ternyata si kakek Jun ini merupakan satu-satunya tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah Ellie. Tak lama muncullah Rachel yang datang menjemput, di mana mereka berdua akhirnya berkenalan satu sama lain dan sejauh ini juga adalah tipikal tetangga yang baik dan tidak bau. Dan itu Judesan atau Judes Ketus ketika bertemu dengan orang baru dari kota seperti Rachel dan Ellie ini. Our neighbor. I got stung by a bee. You brought the stinger out. Just like dying is natural. About this, sweetheart, okay? Church and mommy and me, we're gonna be around. Keesokan harinya ketika di rumah sakit, Louis mendapat seorang pasien tabrak lari bernama Victory yang wajahnya sudah hancur sebelah. Louis mampu menyelamatkannya dan harus merelakan pasien yang meninggal dunia. Sementara itu Ellie terlihat sedang berada di rumah si kakek Ju dan melihat ada foto beliau bersama dengan mendiang istrinya bernama Norma. Yang karena saking senangnya punya tetangga baru, Ellie mengajak kakek Jun makan di rumahnya sekaligus ingin menunjukkan kucing kesayangannya. That's short for Winston Churchill. Whoa, big fella. He likes you. Well, I like. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Louis sedang tidur nyenyak. Sahut-sahut terdengar ada seseorang yang memanggil namanya Louis. Louis tidak pakai ftong, di mana Louis akhirnya berjalan ke arah jendela dan melihat ada seseorang yang sedang keluar dari kamar, dan ketika Louis mengikutinya tiba-tiba saja dia berada di dalam hutan tempat dikuburnya hewan-hewan peliharaan yang ketika suara yang memanggil namanya semakin terdengar jelas. This is the place where the dead rest. Itu semua ternyata tidak lebih dari hanya sekedar mimpi belaka, namun kaki Louis nampak bolokot ledok penuh dengan tanah sehingga hal itu menjadi keanehan tersendiri bagi Louis. Apakah semua itu nyata atau hanya mimpiku saja, entahlah. She died in there because of me. Tengah malam Louis ditemani Jude pun berencana untuk menguburkan si kucing di lokasi Pet Sematari, yang ketika Louis sedang menggali kuburannya tiba-tiba merasa simpati terhadap Ellie yang begitu sayang kepada kucingnya. Sehingga akhirnya terbesitlah dalam hatinya untuk menemukan solusi supaya Louis tak usah berbohong dan semuanya kembali normal seperti biasa. So follow me. What? Yeah.
Singkat cerita, si kakek mengajak Louis masuk ke dalam hutan yang dipenuhi dengan pohon mati di mana mereka berdua naik ke atas bukit yang di situ terdapat tanah dan bebatuan yang dipercaya bisa membuat makhluk hidup bangkit kembali. Entah manusia, hewan, tumbuhan, umbi-umbian, cacing, tikus Afrika, Gesper, Dua Lipa, entah apapun itu, Jude menguburkan si kucing di tanah tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang akan terjadi selanjutnya. That's all. Keesokan paginya Louis dan Rachel pun membangunkan Ellie untuk menjelaskan tentang kucing mereka yang hilang di mana saat mereka berdua mengatakan jika si kucing sudah kabur dari rumah. Ellie pun menjawab bahwa si kucing baik-baik saja kok, tadi malam saja aku bermain dengannya. He's right there. He came back last night. Melihat kucingnya masih hidup walau dengan kondisi kotor dan lusuh membuat Rachel menjadi bertanya-tanya apakah kucingnya tewas ketabrak atau enggak sih mas, kok dia masih hidup. Sebagai seseorang yang skeptis dan tidak percaya tahayul, Louis pun langsung menemui judul untuk bertanya mengenai kucingnya yang hidup kembali di menu. Hal tersebut sangat-sangatlah tidak masuk akal untuk seseorang yang sangat ilmiah dan logis sekali. Namun juga tidak bisa menjelaskan alasannya secara rinci karena memang tanahnya sudah seperti itu sejak dulu dan tidak ada penjelasan logis atau masuk akal tentang kenapa tanah tersebut bisa membangkitkan makhluk hidup dari kematian. Well, then how do you explain it? I don't. Oh, Jesus. Kaget dengan si kucing yang membunuh seekor burung, Louis pun segera membawanya ke ruangan basement untuk diamankan terlebih dahulu. Sementara itu Rachel terlihat sedang membersihkan meja yang kotor ketika ada suara di lantai atas mirip seperti suara seorang penyandang disabilitas yang sedang merangkak. Keesokan paginya Louis dan Rachel pun membangunkan Ellie untuk menjelaskan tentang kucing mereka yang hilang di mana saat mereka berdua mengatakan jika si kucing sudah kabur dari rumah. Di mana si kucing semakin hari semakin temperamental saja dan hampir saja melukai si bungsu. I think it's a mistake that we moved here. It wasn't just some campfire story. They believed it. They feared it. Waktu kecil Jun pernah kehilangan anjing kesayangannya akibat terinfeksi kawat berduri di mana salah satu warga lokal memberitahu tentang tanah tersebut yang katanya bisa membangkitkan makhluk hidup dari kematian. Yang sesaat kecil pun senang anjingnya bisa hidup kembali, tetapi ketika si anjing menyakiti ibunya, sang ayah pun terpaksa melenyapkan nyawanya si anjing untuk yang kedua kalinya. Mendengar cerita, Judris pun bermaksud untuk menyuntik mati si kucing karena takut menyakiti atau melukai anggota keluarganya seperti yang dialami oleh ibunya si Jude. Ketika waktu kecil, tetapi karena tidak tega, Louis akhirnya membawa si kucing ke sebuah jalan buntu dan meninggalkannya sendirian di sana. Ellie pun tewas tepat di hari ulang tahunnya di mana insiden ini benar-benar sangat membuat Louis dan Rachel terpukul seolah tak percaya jika anak sulung mereka harus pergi secepat ini. Namun apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur ayam, semuanya sudah terjadi dan tak bisa diulang lagi. I need to close my eyes for a minute. Ternyata Louis berniat untuk membangkitkan Ellie dari kematian tanpa sepengetahuan Jun atau siapapun. Louis nekat menggali kuburan Ellie untuk mengambil jasadnya. Lantas dibawahlah jasad tersebut ke tanah belakang rumah untuk dikubur di tanah terkutuk seperti yang dilakukan pada si kucing sebelumnya. Are you home?
course. Love you, Daddy. Singkat cerita, keesokan paginya Ellie tiba-tiba sudah menghilang dari kasur yang ternyata dia sedang menari di ruangan tengah. Namun tariannya jelas ugal-ugalan karena sampai merusak barang-barang hingga Louis terpaksa membentaknya untuk membuat Ellie berhenti. Sementara itu Rachel sedang terjebak kemacetan saat panggilan teleponnya tak kunjung diangkat oleh Louis. Sehingga Rachel yang khawatir pun menghubungi Jude untuk meminta tolong pergi ke rumah dan periksa keadaan Louis saat ini. What are you gonna tell her? Thank you, Jude. I should be there soon, okay? Kembali ke Louis yang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Rachel dan si bungsu yang mengaku tak bisa tinggal jauh dari Louis, di mana saat Thatcher sudah mulai ikhlas dengan kepergian Ellie. Dan berniat untuk melewati semuanya dengan lapang dada. Betapa terkejutnya Rachel ketika melihat Ellie hidup kembali, yang hal tersebut cukup membuat situasi menjadi sangat mendebarkan. Dikirakan bahagia Louis, ternyata sudah salah besar, telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati, di mana Rachel benar-benar masih tidak percaya dengan semua ini meski lebih sudah menceritakan semuanya secara terperinci. Rachel tetap tidak bisa menerimanya karena hal tersebut benar-benar melawan takdir Tuhan. Rachel sendiri masih berada di kamar bersama dengan si bungsu yang mau tidur, yang ketika dirinya sedang rebahan sebentar. Ellie ternyata bermaksud untuk membunuhnya dengan sila pisau di menara. Segera masuk ke kamar lain dan mencoba untuk keluar melalui jendela kamar tepat saat Louis muncul. Rachel pun segera menyuruh Louis untuk menangkap si bungsu, yang ketika dirinya akan turun tiba-tiba Ellie berhasil masuk dan menusuknya tepat di bagian perut. You did nothing, just like you did with your sister. Bury me in that place. Waduh, Louis pun dibuat tak sadarkan diri ketika Ellie sedang menyeret Rachel ke dalam hutan untuk dibangkitkan, di mana saat Louis sudah tersadar dia pun langsung pergi ke kuburan hewan untuk menyusul mereka berdua. Rachel! Maka terjadi pertarungan antara Louis dan anaknya, di mana kita bisa simpulkan bahwa tubuh Ellie tidak lebih dari hanya sekedar inang atau cangkang bagi roh jahat yang ada di dalamnya. Yang mana tujuan roh jahat ini sendiri adalah untuk membunuh lebih banyak orang kemudian dibangkitkan di tanah ini supaya pasukan roh jahatnya bisa bertambah banyak. Setelah Louis tewas, kini yang tertinggal hanyalah si bungsu yang berada di dalam mobil, di mana dia melihat rumah Jude terbakar di lahap api. Yang ternyata itu adalah perbuatan keluarganya sendiri yang kini sudah menjadi zombie yang dirasuki roh jahat, termasuk si kucing ini. Ending yang sangat membingungkan. Saya Mas Alex, si pengangguran akibat di PHK tanpa pasangan, mengucap banyak terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.